Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Arbi Surya Triatmaja dengan NIM 2502010204005 MJ509 mata kuliah Manajemen Risiko dengan dosen pengampu Ibu Melinda Putri Nur Ahmadi akan mempresentasikan analisis manajemen risiko peer-to-peer lending di Indonesia. Ruang lingkup manajemen risiko dalam konteks peer-to-peer. Berdasarkan standar internasional seperti ISO 31000, penerapan manajemen risiko pada sektor peer-to-peer lending di Indonesia mencakup serangkaian proses sistematis. Kerangka ini meliputi identifikasi risiko untuk mengenali ancaman internal dan eksternal, penilaian risiko guna mengevaluasi probabilitas dan dampaknya, pengendalian risiko melalui penyusunan strategi mitigasi, pemantauan risiko untuk melacak dinamika perubahan, serta pelaporan risiko guna mengomunikasikan kondisi kepada para pemangku kepentingan. Pendekatan ini dapat diperkuat dengan integrasi model Enterprise Risk Management ala COSCO yang menekankan penyelarasan manajemen risiko dengan strategi organisasi, operasional, aspek pelaporan, dan pemenuhan regulasi. Pentingnya penerapan manajemen risiko pada industri peer-to-peer lending di Indonesia didasari oleh tingginya kerentanan sektor ini terhadap fluktuasi pasar, antara pengawas ketat dari otoritas jasa keuangan, serta tingginya resiko kredit yang ditandai dengan angka gagal bayar sekitar 10-20% berdasarkan catatan historis. Absennya pengelolaan risiko yang memadai dapat mengakibatkan kerugian finansial yang besar. Turunnya kepercayaan investor, bahkan kegagalan operasional, sebagaimana terjadi pada beberapa platform global selama masa pandemi. Dengan demikian, manajemen risiko berperan krusial dalam menjamin keberlangsungan operasi, memastikan kepatuhan terhadap regulasi, dan melindungi kepentingan seluruh pemangku kepentingan, termasuk peminjam, investor, dan otoritas pengawas. Selanjutnya, klasifikasi risiko utama. Berdasarkan analisis kasus peer-to-peer lending di Indonesia, berikut adalah 5 jenis risiko utama yang diklasifikasikan berdasarkan jenis risiko. Risiko pertama yaitu risiko strategis. Risiko yang muncul dari ketidakmampuan perusahaan dalam meraih sasaran jangka panjangnya, misalnya akibat gagalnya ekspansi pasar karena tingginya persaingan dalam perbankan konvensional maupun perusahaan finance sejenis. Kondisi ini dapat melemahkan posisi kompetitif platform di industri. Yang kedua adalah risiko operasional. Risiko yang berkaitan dengan terganggunya aktivitas bisnis sehari-hari, contohnya akibat malafungsi infrastruktur teknologi informasi yang mengakibatkan platform tidak bisa diakses, downtime seperti berpotensi mengganggu proses transaksi dan mengikis kepercayaan pengguna. Ketiga, risiko keuangan. Risiko yang ditimbulkan oleh kegagalan pinjaman borrower dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Default ini mengakibatkan kerugian finansial langsung baik bagi para pemberi pinjaman maupun platform, yang khususnya rentan terjadi pada segmen peminjam UMKM yang memiliki tingkat default tertinggi. Keempat, risiko kepatuhan. Risiko akibat tidak dipatuhinya peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti pelanggaran terhadap ketentuan OJK mengenai transparansi data atau perlindungan konsumen. Pelanggaran ini berpotensi mengakibatkan sanksi hukum, denda, atau dalam skenario terburuk, pencabutan izin operasi. Terakhir, risiko eksternal. Risiko yang berasal dari kejadian-kejadian di luar kendali perusahaan seperti bencana alam atau wabah penyakit. Contohnya seperti COVID-19 yang memicu kenaikan angka default. Peristiwa semacam ini dapat mengganggu likuiditas dan kelancaran operasional platform. Selanjutnya adalah metode. Metode yang paling efektif untuk mengidentifikasi risiko dalam peer-to-peer lending adalah analisis skenario, karena industri ini dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti ekonomi makro dan regulasi yang berubah cepat. Metode ini melibatkan simulasi situasi hipotesis, misalnya skenario resesi ekonomi yang meningkatkan default,
Untuk mengungkap resiko tersembunyi, alternatif seperti brainstorming, diskusi tim untuk mengumpulkan ide resiko, atau checklist daftar risiko standar berdasarkan data historis OJK juga berguna, tetapi analisis skenario lebih komprehensif untuk konteks dinamis Indonesia. Untuk dua resiko teratas, resiko kredit sebagai resiko keuangan dan resiko kepatuhan sebagai resiko kepatuhan, kriteria pengukuran awal berdasarkan matriks risiko sederhana. Kemungkinan yaitu jarang 1-2 kali per tahun, mungkin 3-5 kali per tahun, untuk sering lebih dari 5 kali per tahun. Untuk dampak rendah, kerugian kurang lebih 10% portofolio, untuk sedang kerugian 10-30% portofolio. Untuk yang paling tinggi adalah kerugian lebih besar dari 30% portofolio atau ancaman eksistensi. Selanjutnya, pengukuran risiko sederhana untuk dua risiko teratas. Yang pertama, risiko kredit atau keuangan, skor level tinggi. Justifikasi, kemungkinan sering karena data OJK menunjukkan tingkat default rata-rata 15-20% di peer-to-peer lending Indonesia, terutama di sektor UMKM yang rentan terhadap fluktuasi ekonomi. Dampak tinggi karena default massal bisa menghapus sebagian besar portofolio, seperti yang terjadi pada beberapa platform selama pandemi, mengancam solvabilitas. Yang kedua, resiko kepatuhan, skor level sedang. Justifikasi, kemungkinan mungkin karena regulasi OJK terus berkembang, tetapi enforcement belum sepenuhnya ketat di semua platform. Dampak sedang karena pelanggaran bisa berujung pada denda atau pembatasan operasi, namun tidak selalu menghancurkan bisnis jika segera diperbaiki, berdasarkan kasus-kasus regulasi sebelumnya. Selanjutnya, strategi pengendalian resiko untuk resiko dengan level tertinggi. Resiko dengan tingkat paling tinggi adalah resiko kredit. Strategi pengendalian yang paling sesuai adalah melakukan pengurangan resiko, karena resiko ini bersifat melekat dan tidak dapat dieliminasi sepenuhnya. Namun, resikonya dapat ditekan melalui langkah-langkah proaktif tanpa harus mengalihkan tanggung jawab kepada pihak lain yang biayanya tinggi atau sekedar menerima resiko tersebut yang sangat beresiko. Langkah-langkah implementasi. Pertama, penilaian kredit ketat. Menerapkan algoritma scoring kredit yang canggih dengan memanfaatkan big data untuk menilai profil resiko peminjam lebih akurat. Kedua, diversifikasi portofolio. Menerapkan kebijakan untuk membatasi eksposur ke satu peminjam atau sektor usaha tertentu, serta sebarkan pendanaan ke berbagai sektor UMKM, konsumen, dan lainnya guna mengurangi dampak apabila terjadi gagal bayar. Asuransi kredit. Jalin kerjasama dengan perusahaan asuransi untuk menanggung sebagai kerugian akibat gagal bayar dengan premi yang disesuaikan dengan tingkat resiko. Keempat, pemantauan berkala. Lakukanlah evaluasi portofolio setiap bulan dan manfaatkan sistem peningkatan dini untuk mengidentifikasi indikasi awal potensi gagal bayar. Yang terakhir adalah pelatihan dan audit. Berikan pelatihan kepada staf agar mampu mengidentifikasi risiko kredit dan lakukan audit internal setiap 3 bulan untuk memastikan kepatuhan. Selanjutnya, pendekatan manajemen risiko yang paling sesuai. Pendekatan yang paling tepat adalah Enterprise Risk Management, bukan metode tradisional yang melihat risiko secara terpisah di tiap departemen. IRM lebih relevan karena bisnis peer-to-peer lending di Indonesia menghadapi risiko yang saling berkaitan di seluruh bagian organisasi. Misalnya, keterkaitan antara risiko kredit dengan risiko operasional maupun strategis. Pendekatan ini memberikan perspektif yang menyeluruh sejalan dengan kerangka COSCO, sehingga risiko yang diselaraskan dengan tujuan bisnis
Kepatuhan terhadap regulasi OJK dapat dijaga dan organisasi mampu beradaptasi dengan dinamika pasar yang tepat. Sementara itu, pendekatan tradisional kurang memadai karena tidak mengakomodasi saling ketergantungan antara resiko yang berpotensi menimbulkan kegagalan sistematis seperti yang pernah terjadi pada beberapa platform peer-to-peer global. Yang terakhir, contoh penerapan analisis kualitatif dan kuantitatif. Identifikasi risiko keuangan utama, yaitu risiko kredit gagal bayar dari peminjam. Yang pertama, analisis kualitatif. Gunakan matriks risiko. Probabilitas versus dampak untuk melakukan klasifikasi. Contohnya, tempatkan risiko kredit pada matriks dengan tingkat kemungkinan sering skor 4/5 berdasarkan tingginya angka default historis, serta dampak tinggi skor 4/5 karena potensi kerugiannya besar. Kombinasi ini menghasilkan kategori prioritas kritis, skor total 16/25, yang menunjukkan kebutuhan mitigasi segera didukung oleh analisis naratif dari data OJK dan tren pasar. Kedua, analisis kuantitatif. Hitung expected loss atau EL menggunakan rumus EL probability of default kali exposure at default kali loss given default. Sebagai ilustrasi, untuk pinjaman 100 juta, PD sama dengan 15% berdasarkan rata-rata data. EAD sama dengan 100 juta dan LGD sama dengan 50% kerugian setelah realisasi agunan. Maka IL sama dengan 0,15 kali 100 juta kali 0,5 sama dengan 7.500.000. Nilai ini memberikan dasar numerik bagi alokasi, modal atau kebutuhan asuransi sehingga mendukung perencanaan keuangan yang lebih akurat. Sekian dari saya. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.